Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama di tempat kalian masing-masing, nggih. Dengan harapan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di WA Group ya teman-teman. Kita akan belajar tentang hikayat, mulai dari apa itu hikayat sampai dengan nilai-nilai dari hikayat. Nah, langsung saja, apa itu hikayat? Mungkin teman-teman belum tahu apa itu hikayat. Maka dari itu, sebelum membahas tentang apa itu hikayat, pernahkah kalian membaca atau mendengar cerita rakyat? Cerita rakyat apa yang pernah kalian baca atau dengar? Cerita rakyat tentu sudah tidak asing di telinga kalian, karena mungkin waktu kecil kalian sudah diceritakan oleh ayah atau ibu kalian. Nah, cerita rakyat memiliki banyak ragam. Salah satunya adalah hikayat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sudahkah kalian mengenal apa itu hikayat? Jadi, hikayat itu adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian pada tokoh-tokohnya. Nah, seperti cerita rakyat lainnya, hikayat juga memiliki banyak nilai-nilai kehidupan. Nah, pada pelajaran kali ini, kalian akan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat, khususnya dari hikayat tersebut. Sebelum kalian masuk ke dalam materi selanjutnya, coba kalian baca terlebih dahulu contoh hikayat berikut ini. Kalian bisa mempause videonya teman-teman kalau mau membaca lagi. Saya akan ke slide atau ke salin dia berikutnya. Kalian juga dapat mempause ini juga teman-teman kalau mau membaca lebih rinci lagi. Saya ke slide selanjutnya. Saya ke slide selanjutnya. Dan selesai. Setelah kalian membaca contoh hikayat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan tadi, tanpa kalian sadari, kalian sudah membaca apa yang menjadi karakteristik sebuah hikayat. Apa saja karakteristik dari sebuah hikayat? Nah, yang pertama ada karakteristik hikayat yaitu kemustahilan. Salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis dan tidak bisa dinalar, bahkan tidak bisa diterima oleh akal manusia. Nah, contoh pada hikayat tadi, hikayat yang kalian baca tadi, ada dua contoh kemustahilan. Yang pertama, kemustahilannya bayi lahir disertai dengan pedang dan panah. Kalau di dunia nyata, tidak mungkin ada bayi yang lahir dengan membawa atau memegang pedang dan panah. Nah, kutipan teks yang menjadi bukti bahwa kemustahilan itu begini bunyinya. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah,
dan muda dengan pedang. Gitu teman-teman. Kemudian data yang kedua yaitu seorang putri keluar dari gendang. Bayangkan saja kalau putri keluar dari gendang itu bagaimana, kan mustahil gitu teman-teman. Nah, karakteristik yang kedua adalah kesaktian. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan di hikayat-hikayat itu menceritakan tentang kesaktian para tokohnya. Nah, kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ini ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, yaitu Syah Peri dan Indra Bangsawan serta raksasa. Nah, kesaktian itu gini teman-teman. Datanya seperti ini. Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Jadi Syah Peri ini sakti, mampu mengalahkan Garuda. Kemudian data yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Jadi raksasa itu memberi sarung kesaktian yang bisa mengubah wujud dan memberi kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Nah, data yang ketiga yaitu Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Gitu teman-teman. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu anonim. Apa itu anonim? Nah, salah satu ciri cerita rakyat termasuk hikayat adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas pencerita ataupun pengarangnya. Hal ini disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah cerita nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Oleh sebab itu, kadang versi dari cerita ini bisa berbeda-beda teman-teman karena tidak ada data yang pasti. Karena cerita tersebut anonim, tidak ada jelas pencerita atau pengarangnya. Jadi bisa saja hikayat itu berbeda versi satu dengan lainnya. Nah, karakteristik yang terakhir ialah istana sentris. Istana sentris adalah hikayat itu berlatar belakang tentang kerajaan. Dalam hikayat Indra Bangsawan itu dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja, yaitu Raja Indra Bungsu, putranya Syah Peri dan Indra Bangsawan. Kemudian ada Putri Ratnasari, Raja Kabir, dan Putri Kemalasari. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Begitu teman-teman tentang karakteristik sebuah hikayat. Sebelum melanjut, kalian bisa tanya apa yang dibingungkan. Mungkin di chat grup boleh bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan yaitu tentang nilai-nilai dalam hikayat. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam nilai-nilai hikayat, silakan baca hikayat berikut ini tentang Bayan Budiman. Kalian bisa pause ya teman-teman kalau membaca. Saya lanjut ke salindia berikutnya. Dan setelah ini kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Bayan Budiman. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Bayan Budiman? Yang pertama ada nilai agama. Nilai agama itu lebih condong kepada religiusitas atau tentang keagamaan. Nah, contohnya ini teman-teman, data yang pertama itu memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya.
kutipan teks yang menjadi bukti yaitu, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Data yang kedua itu teman-teman, pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Jadi nilai agama itu lebih condong ke religiusitas seperti ibadah dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial beraspek pada kehidupan kita sehari-hari tentang hidup bermasyarakat. Nah, pada data di Hikayat Bayan Budiman, kita bisa melihat sebagai berikut ini. Nilai sosialnya adalah tidak membedakan status sosial. Itu termasuk ke dalam nilai sosial. Nah, kutipannya, si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina. Tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Nah, di sini Tuan Putri memperlihatkan sebuah nilai sosial yaitu tidak membedakan status sosial masyarakat. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya itu tradisi atau apa ya? Atau kegiatan yang mencerminkan kebudayaan. Nah, kita ambil contoh pada data kedua yaitu mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau kegiatan perlombaan. Kutipannya, adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan. Nah, nilai yang terakhir adalah nilai moral. Di sini dijelaskan nilai moral itu ada 3, kita ambil contoh satu saja, yaitu kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Kutipan teksnya, maka anak kanda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada mualim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf tafsir sekaliannya diketahuinya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup, atau kalau agak canggung di grup, bisa langsung japri ke saya. Kita ambil kesimpulan dari pelajaran kali ini bahwa hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Hikayat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kemustahilan. Yang kedua, kesaktian. Yang ketiga, anonim. Dan yang keempat adalah istana sentris. Nilai-nilai dalam hikayat ada 5. Yang pertama, nilai agama. Yang kedua, nilai sosial. Yang ketiga, nilai budaya. Yang keempat, nilai moral. Dan yang kelima, nilai pendidikan. Nah, itu dulu teman-teman materi kita pada hari ini. Sekali lagi, jika ada yang ditanyakan atau dibingungkan, bisa ditanyakan di grup atau japri ke saya. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk presensi pada pagi hari ini, saya akan mengirimkan Google Form yang berisi pertanyaan sebagai presensi pada pertemuan kali ini. Gitu ya teman-teman. Saya akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.